Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal amala ibadah wa adda lil amilina jazilal masubah idza atqanu fi amalihim wa akhlasun niyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperjumpakan dengan Ramadan, menikmati Idul Fitri bersama keluarga, dan saat ini kembali beraktivitas setelah libur lebaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin perkuat ketaatan kita kepadanya, lebih pandai bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan, lebih khusyuk dalam berzikir kepadanya, dan semakin taat dalam beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita kembali ke tempat kerja seusai libur panjang, semestinya kita kembali dengan orientasi yang lurus, niat yang benar, semangat yang menyala, dan kesungguhan yang terus terjaga. Kenapa? Yang pertama, kita sangat menyadari bahwa sesungguhnya bekerja merupakan bagian dari tradisi kenabian. Para nabi dan orang-orang solih bukanlah orang yang mengasingkan diri dan tidak memiliki aktivitas. Sebaliknya, mereka adalah pekerja-pekerja yang gigih dan bersungguh-sungguh. Mereka memiliki pekerjaan dan kompetensi khusus di bidangnya. Di antara yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Dawud Alaihissalam yang memenuhi kebutuhan kesehariannya dengan bekerja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang sikap kemandirian Nabi Dawud Alaihissalam dalam sabdanya, Inna Dawud dan Nabiya kana la yakulu illa min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Betapa mulianya mereka yang memenuhi kebutuhannya dengan jerih payahnya sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan perkara ini dengan menyebut Daud Alaihissalam, itu memperlihatkan pujian dan penghargaan yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun yang mandiri dan bekerja dengan gigih. Para pekerja di bidang apapun tidaklah sendiri, yang mereka lakukan juga dikerjakan para nabi. Ini artinya bekerja merupakan bagian dari tradisi kenabian. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja. Kemuliaannya disematkan saat seorang bekerja, bukan pada nominal penghasilan yang diperolehnya. Pujian Rasulullah SAW diberikan pada siapapun yang bekerja, dalam posisi apapun dan dengan penghasilan seberapapun. Lebih lanjut, inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Tidak sekedar kisah tentang Daud alaihissalam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan profesi Nabi Zakaria alaihissalam sebagai tukang kayu. Karena Zakaria Najjaro, Zakaria alaihissalam dulu adalah seorang tukang kayu. Sebagai tradisi kenabian, menunaikannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satu yang perlu untuk kita tata adalah orientasi kita saat bekerja. Seorang muslim bekerja tidak sekadar untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Lebih dari sekedar itu, ia merupakan bagian dari ibadah yang harus diniatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bekerja itu, kita ingin mendapatkan pahala dari kesabaran, pelayanan, tanggung jawab kepada keluarga, dan banyak hal-hal lainnya di balik aktivitas seseorang untuk bekerja. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bentuk tanggung jawab yang membawa pada kemuliaan. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga jauh lebih baik dari bentuk amal yang lain seperti infak fisabilillah, membebaskan budak, atau sedekah kepada orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan memberikan nafkah keluarga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang digunakan untuk membebaskan seorang budak, dan 1 dinar yang diberikan kepada orang miskin, tetap yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut memperlihatkan betapa mulianya mereka yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tanggung jawab itu mendapatkan posisi mulia di dalam Islam. Sebaliknya, agama ini mencela mereka yang lalai terhadap kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqutu." Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Dalam kemuliaan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap muslim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itulah, kita mesti berdiri tegak dengan sepenuh kesyukuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemuliaan itu pada mereka yang berkedudukan tinggi, tidak juga pada mereka yang pekerjaannya bergengsi, atau hanya pada mereka yang besar dalam gaji. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemuliaan itu pada setiap muslim yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi kebutuhan keluarga. Seandainya gaji yang diperoleh dikalkulasi masih sangat tidak memadai, ia tetap bersyukur dan senantiasa yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, seorang muslim didorong untuk bekerja secara itqon atau secara profesional. Islam sangat mendorong agar setiap muslim bekerja secara profesional. Hal ini harus dilakukan karena motif utama seorang muslim adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bekerja secara profesional merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini kita memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika bekerja, ia bekerja secara itqon atau secara profesional. Jika hadis Rasulullah SAW tersebut diamalkan, maka tak akan ditemukan seorang muslim yang bekerja dengan bermalas-malasan, sembrono dan asal-asalan. Sesungguhnya
Al-Quran memberikan keteladanan tentang bagaimana seseorang bekerja dan beramal secara profesional. Keteladanan ini salah satunya dihadirkan dalam diri Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam sampai di Madian dan bertemu dengan dua orang wanita yang kesulitan untuk antri memberi minum ternak mereka, kita ingat bahwa Musa alaihi salam membantu mereka. Salah seorang dari wanita itu menyarankan kepada ayah mereka yang dalam beberapa kitab tafsir dikenal sebagai Nabi Syuaib alaihissalam untuk mempekerjakan Musa alaihissalam. Al-Quran mengungkapkan kembali perkataan salah seorang dari dua wanita itu kepada ayahnya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai pekerja kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Wanita mengakui kalau Musa alaihissalam merupakan sosok yang al-qawi atau yang kuat lagi al-amin dan terpercaya. Kelayakan untuk menjadi seorang pekerja yang dapat diandalkan terlihat dari dua parameter utama, yaitu ia memiliki kompetensi dan integritas. Dalam interaksi yang sekilas tersebut, dua orang wanita itu mampu memetakan kalau Musa alaihissalam punya kapasitas untuk bekerja di tempat mereka. Mereka menyaksikan kalau Musa alaihissalam sangat kuat dan dapat diandalkan untuk mengelola ternak-ternak mereka. Dua orang wanita itu juga menyaksikan bahwa Musa alaihissalam adalah pribadi yang dapat dipercaya, perilakunya sopan, memuliakan perempuan, dan tidak memiliki motif yang merusak integritasnya. Demikianlah Al-Quran memprogram setiap muslim untuk bekerja secara profesional. Mereka memiliki integritas yang menjadikan setiap muslim dapat dipercaya di tempat kerja masing-masing. Mereka juga memiliki kompetensi yang dapat diandalkan sehingga seluruh pekerjaannya tuntas terselesaikan dengan indikator keberhasilan yang baik. Dengan integritas dan kompetensi itulah setiap muslim menjadi orang-orang kuat dan dipercaya di setiap lini kehidupan. Pribadi muslim seperti inilah yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukmin yang kuat atau al-mukminun al-qawi. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tersebut, didorong untuk ikhris alama yanfa'uka, selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh meraih sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita kembali ke tempat kerja seusai libur lebaran ini dengan penuh semangat, kesungguhan, dan orientasi yang jauh lebih baik. Mari kita bekerja dan beramal untuk hidup yang sekali-kalinya di dunia ini dengan bekerja dan beramal secara ihsan, yakni dengan menata keikhlasan, bekerja secara itkon atau profesional, dan menuntaskan setiap pekerjaan dengan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menganugerahkan keberkahan atas setiap pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.